Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 256. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 256. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, sore itu Andi memerintahkan kepada orang kepercayaannya untuk ikut memantau dan menjaga Pak Ferry selama Pak Ferry dirawat di rumah sakit ini. Hal ini sengaja Andi lakukan karena saat ini Andi memang memerlukan ada orang yang bisa membantunya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Willy pun saat itu sudah tidak bisa banyak berbicara apalagi memojokkan Andi. Jam telah menunjukkan pukul 2 siang ketika Pak Billy keluar dari ruangan di mana Pak Ferry sedang dirawat. Saat itu Pak Billy datang dengan Ibu Lina dan Pak Bramantio, papanya Willy. Dan ketika melihat Andi, Pak Bramantio langsung menyalami Andi. "Selamat siang Pak Andi." "Oh ya Will, beliau ini namanya Pak Andi. Beliau ini komisaris utama di kantor pusat di mana saat ini Papa bekerja. Masih muda begini tapi beliau ini pimpinan Papa Will," kata Pak Bramantio kepada Willy. "Oh iya Pak, Willy ini teman kuliah saya saat saya S1, kata Andi kemudian. "Oh ya, jadi sudah kenal ya kalau begitu Pak Andi dengan Willy," kata Pak Bramantio kemudian kepada Andi. Dan saat itu Andi langsung mengatakan jika dirinya memang sudah kenal dengan Willy dari ketika mereka masih sama-sama berkuliah. Sementara itu Willy saat itu terlihat raut wajahnya berbeda. Ternyata Willy saat itu menahan rasa malunya terhadap Andi. Andi yang sempat direndahkan oleh dirinya ternyata adalah atasan dari papanya. Willy merasa jika saat itu dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Andi. Dan untuk dapat melampaui Andi rasanya dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi Willy atau malah hal itu tidak akan pernah terjadi. Batin Willy di dalam hatinya. Dan Pak Billy kemudian mengenalkan Pak Bramantio kepada Andi. Pak Bramantio, papanya Willy ini adalah pimpinan perusahaan, kata Pak Billy sambil menyebutkan nama sebuah perusahaan. Pak Bramantio ini orang luar biasa dan mudah-mudahan Billy bisa belajar seperti papanya. "Iya Will, kamu anak orang hebat. Coba kamu bisa meniru papamu. Pasti karir kamu akan cemerlang seperti papamu Will," kata Pak Billy kemudian. Itulah beberapa percakapan antara Andi dan Pak Billy serta Pak Bramantio dan Willy putra Pak Bramantio. Dan tak berapa lama kemudian mereka pun meninggalkan rumah sakit itu. Dan Pak Billy pun meminta kepada Andi untuk menunggui di rumah sakit. "Kamu sebaiknya tungguin saja di sini. Nanti kamu cari hotel di dekat sini jika sewaktu-waktu kamu kepingin istirahatan," kata Pak Billy kemudian. Dan benar saja Andi kemudian menyuruh salah seorang kepercayaannya untuk booking beberapa kamar untuk tempat istirahat bagi beberapa orang yang menunggui Pak Ferry di rumah sakit. Dan keesokan harinya Pak Ferry akhirnya menjalani operasi dengan lancar. Semua berjalan sesuai rencana dan dokter terbaik sengaja dipilih oleh keluarga Pak Ferry untuk memastikan semuanya bisa berjalan seperti apa yang diinginkan. Hari telah menunjukkan pukul 6 sore. Hari ini adalah hari keempat setelah Pak Ferry dioperasi dan hari ini keadaan Pak Ferry sudah lebih baik. Pak Ferry sudah bisa berkomunikasi normal dan karena semua terlihat baik-baik saja Andi kemudian meminta izin kepada Lisa dan keluarganya untuk pulang dan akan datang kembali ke rumah sakit ini besok sore.
Andi yang sudah 1 minggu tidak pulang ke rumah kosnya, kali ini Andi lebih memilih untuk pulang ke rumah kosnya karena rumah ini posisinya memang lebih dekat dari rumah sakit tempat Pak Ferry dirawat. Jam setengah 8 malam Andi pun kini telah berada di rumah itu. Dan malam itu tampak beberapa orang penghuni kos ikut berbincang-bincang dengan Andi. Setelah beberapa hari tidak pulang ke rumah, rupanya beberapa penghuni rumah ingin mendapatkan informasi dari Andi tentang kegiatan Andi selama ini. Dan Andi pun menceritakan jika dirinya beberapa hari yang lalu melamar Lisa dan 2 hari setelahnya ternyata sang calon mertua harus dirawat di rumah sakit, dan sampai hari ini pun sang calon mertua masih berada di rumah sakit. Lah, kok kamu gak kasih tahuan kalau calon mertuamu masuk rumah sakit? Apa perlu kami besuk malam ini, An? Kata Irwan kepada Andi. Tidak usah, Wan. Sudah lebih baik kok saat ini kondisinya. Mohon doanya saja ya, Wan. Mohon maaf soalnya calon mertuaku kayaknya pingin suasana yang tenang, jadi memang saat ini yang besuk pun sangat dibatasi, Wan. Kata Andi kemudian, yang sebenarnya tidak ingin para temannya itu sampai harus repot-repot datang ke rumah sakit. Bagaimana An acara lamarannya, apakah lancar, An? Tanya Wawan kemudian. Lancar, Wan, dan ini rencananya sekitar 2 bulan lagi kami akan menikah, tapi memang belum dipastikan waktunya kapan dan acara pernikahannya juga kapan. Kata Andi kemudian. Nantilah kalau acara pernikahanku kalian datang ya. Aku undang kok kalau acara pernikahanku. Kata Andi kemudian. Dan sambil tersenyum Wawan kemudian berkata, wah, kalau banyak yang datang artinya rahasia yang selama ini ditutupi akan terbongkar semua dong, An. Dan kamu kedepannya akan sulit untuk melakukan penyamaran. Dan sebelum Wawan selesai dengan apa yang dikatakan itu, Andi tampak telah tersenyum. Iya, Wan, tapi gak papalah. Toh itu juga bukan aib bagiku. Ya mungkin ibarat ini sebuah strategi kedepannya. Strategi ini sudah susah aku pakai, Wan. Tapi kan tidak tertutup juga ada strategi lain yang bisa aku pakai lagi, Wan. Kata Andi ambil tersenyum kepada Wawan. Dan mendengar perkataan dari Andi itu pun Wawan tidak bisa menyembunyikan rasa pingin tertawanya dengan ucapan Andi tersebut. Dasar ya kamu, An. Tapi aku jamin kalau itu kamu ulangi pasti istrimu marah-marah, tar mertuamu tahu juga kamu yang akan repot deh, An. Kata Wawan sambil tersenyum ke arah Andi. Iya, Wan. Kayaknya hobi yang satu itu harus aku tinggalkan deh, Wan. Pasti mertua dan istriku tidak akan setuju ya, Wan. Kata Andi kemudian. Dan tanpa bisa ditahan, Andi dan Wawan saat itu terlihat tertawa bersama. Bahkan sampai Andi saat itu lupa jika dirinya sedang kalut karena calon mertuanya sedang berada di rumah sakit. Andi kemudian melanjutkan pembicaraan dengan beberapa orang temannya. Dan Andi kemudian bertanya kepada Wawan tentang Johan yang sekitar seminggu lalu kos di tempat ini dengan adiknya yang bernama Sinta. Dan atas permintaan Andi akhirnya salah seorang penghuni kos memanggil Johan yang saat ini sedang berada di kamarnya. Dan ketika Andi bertemu dengan Johan, tampaklah Johan menyodorkan amplop berisi uang kos yang harus dibayarkannya. Maaf Mas Andi, saya adanya baru segini, Mas. Kamar untuk Sinta saya belum bisa bayar, Mas. Kata Johan terlihat mimik wajahnya berbeda, mungkin karena malu dengan Andi atau entah karena apa. Oh ya Mas Johan, bagaimana pekerjaanmu, Mas? Tanya Andi kemudian. Iya Mas Andi. Saya saat ini masih bekerja tapi gaji saya sudah dipotong 35%, Mas. Ini saya sedang cari-cari lagi, tapi ya bagaimana, Mas? Situasinya sedang sulit seperti ini, Mas. Saya sudah kirim email ke beberapa perusahaan tapi belum ada yang balas email saya, apalagi panggilan, Mas. Dan terus terang kalau saya harus datang langsung repot, Mas, soalnya kan saya masih bekerja.
Takutnya karena saya datang melamar kerja malah saya dipecat dan saya belum punya kerjaan kan repot mas. Kata Johan kemudian. Rupanya Andi saat itu menjadi iba serta kasihan terhadap Johan, apalagi Johan mempunyai tanggungan berupa seorang adik yang saat ini masih sekolah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk adiknya itu. Tenang An, aku sudah bantu sedikit-sedikit kok, kata Wawan kemudian. Iya Wan, terima kasih. Aku percaya kok Wan sama kamu. Wawan kemudian menjelaskan kepada Andi jika para penghuni rumah itu saling bahu-membahu membantu Johan dan adiknya. Bahkan seragam dan tas serta alat tulis menulis juga telah mereka belikan untuk Sinta. Oh bagus itu. Dan kalau ada bayaran sekolah untuk Sinta termasuk SPP dan uang lain-lain aku yang akan bayar. Kata Andi kemudian. Ini uang bayar kos aku terima ya Mas Johan. Tapi ini aku titipkan sama Mas Johan untuk bayar sekolahnya si Sinta. Dan kamar si Sinta aku bebaskan deh dalam 3 bulan. Oh ya Mas Johan. Besok Mas Johan coba datang ke tempat ini. Besok kop cari orang yang namanya Pak Paul di perusahaan ini. Dia itu direktur di perusahaan ini. Bilang saja Mas Johan Dio suruh Andi untuk melamar di sini. Dan kalau sudah ketemu Pak Paul coba Pak Paulnya suruh telepon atau WA saya ya Mas. Kata Andi tampak serius kepada Johan. Mas Andi kenal akrab ya dengan beliau? Tanya Johan kemudian. Andi kemudian berkata ya lumayan sih Mas. Kalau Mas Johan mau ya lakukan apa yang aku katakan ini, tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa Mas. Keputusan ada di tangan Mas Johan. Kata Andi kemudian. Sebentar Mas saya mau mengambil air minum dulu. Kata Andi dan meninggalkan Wawan dan Johan. Andi kemudian berjalan ke arah kulkas yang ada di ruang tengah. Dan ketika Andi meninggalkan mereka tiba-tiba Wawan berbisik kepada Johan. Johan kamu jangan banyak tanya. Lakukan saja apa yang diperintahkan Andi. Ini peluang emas untuk kamu atau kamu tidak akan dapat kesempatan seperti ini seumur hidupmu. Kata Wawan dengan setengah berbisik. Dan Fatma pun ikut menimpali. Iya Mas. Lakukan saja dan jangan banyak tanya. Kami sudah membuktikan kok. Dan ketika Andi kembali ke tempat itu kini suasana telah tenang seperti sedia kala. Bagaimana Mas Johan, apakah Mas Johan bersedia? Tanya Andi kemudian. Iya siap An. Johan pasti bersedia soalnya sekarang lagi butuh. Kata Wawan kemudian sebelum Johan menjawab pertanyaan dari Andi. Melihat situasi itu Johan kemudian berkata. Iya Mas besok saya akan melamar Mas biar malam ini saya persiapkan surat lamaran kerjanya Mas. Kata Johan kemudian. Saat itu terbesit dalam pikiran Johan mengapa para penghuni rumah ini sedemikian yakin dengan Andi. Andi memanglah pemilik rumah ini. Namun penampilan pemuda seumuran dirinya ini menurutnya kurang meyakinkan. Pemuda ini tampil begitu sederhana bahkan dibandingkan dengan beberapa orang penghuni kos ini Andi masih di bawah mereka terutama pria bernama Wawan. Pria bernama Wawan inilah yang seharusnya tidak cocok tinggal di rumah ini. Wawan terlihat sebagai seorang pemuda kaya menurut Johan. Dengan mengendarai mobil sedan mewahnya dan berpenampilan ala pemuda borju membuat Wawan terlihat sempurna di mata Johan. Namun kali ini Johan menangkap adanya satu keanehan dan keganjilan yang ada di rumah kos ini. Semua penghuninya terlihat begitu segan dengan pemuda yang begitu sederhana ini. Dan belum selesai dengan rasa herannya tiba-tiba Andi berkata, Fatma Mas Andi dari pagi belum makan Fat. Ada makanan gak Fat biar Mas Andi makan. Soalnya Mas Andi seharian ini nungguin papanya Lisa jadi sampai Mas Andi enggak kepikiran makan Fat. Tiba-tiba saja Wawan berkata, kamu mau makan apaan? Biar aku yang belikan. Apa sajalah Wan.
Kamu gak keberatan Wan pergi cari makan Wan? Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 256. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.